Dia memanggilku. Beberapa waktu setelah saya lulus SMA dan masih bingung untuk menentukan langkah ke depan, apakah mau melanjutkan kuliah atau bekerja, gembala sidang memanggil saya dan berkata, "Kamu sudah lulus SMA kan? Kamu masuk sekolah teologi saja. Kamu tidak usah pikirkan soal biaya. Saya nanti yang akan memikirkan biayanya untuk kamu." Perkataan gembala sidang tersebut adalah peluang besar bagi saya untuk kuliah, tapi saya menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Saya menolak dan memilih untuk bekerja dengan alasan klasik dan berlagak seperti anak baik. Saya berkata, saya akan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Tidak pernah terbersit di hati saya keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Memang saya besar dalam keluarga yang secara ekonomi pas-pasan. Lagi pula, saya ingin cepat bekerja agar dapat memiliki uang sendiri. Singkatnya, saya akhirnya hanya sekolah teknik selama 1 tahun dan kemudian bekerja. Saya memulai bekerja di perusahaan plywood di luar pulau, tetapi tidak bertahan lama. Hanya sekitar 3 bulan saja, karena saya merasa gajinya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Setelah itu, kembali lagi ke Surabaya dan mencari pekerjaan baru. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang pembuatan perhiasan emas. Saya diterima sebagai operator mesin pembuat perhiasan, sekaligus bekerja di bengkel yang bertugas membuat spare part untuk mesin-mesin pembuat perhiasan tersebut. Saya bekerja di sana kurang lebih 2 tahun lamanya, dan setelah itu pindah ke perusahaan kayu karena ingin mendapat penghasilan yang lebih besar lagi. Di perusahaan kayu ini, saya merasa karir saya berkembang. Semula menjadi asisten supervisor, dan kemudian ada divisi baru yang dibuka. Lalu, saya diangkat menjadi supervisor untuk divisi yang baru dibuka tersebut. Tidak berhenti di sana. Pimpinan perusahaan yang juga anak dari pemilik perusahaan beberapa waktu kemudian menawarkan saya posisi baru lagi sebagai teknisi khusus yang menangani gergaji. Untuk posisi baru ini, beliau akan mendatangkan seorang ahli yang akan mengajar saya bila saya mau. Tentu peluang bagus ini tidak mungkin saya tolak karena juga menjanjikan penghasilan yang semakin bertambah. Saya menggeluti pekerjaan di perusahaan kayu tersebut hingga 14 tahun lamanya. Dari pekerjaan tersebut, saya mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Setiap hari, saya bergelut dengan gergaji, mesin-mesin perkayuan, dan mesin asah. Di sisi lain, saya juga terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Suatu kali, ketika saya sedang bekerja, mengamati mesin asah gergaji yang bergerak secara otomatis, tiba-tiba terdengar jelas suara dalam hati yang berkata, "Kamu tidak akan mengasah gergaji lagi, melainkan akan menajamkan orang." Suara itu menggelisahkan hati dan tidak bisa terlupakan. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud suara hati yang saya dengar tersebut? Tapi saya masih belum mendapatkan jawaban hingga beberapa hari lamanya. Kemudian, saya mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga dan hamba Tuhan. Jawaban mereka sama, yakni besar kemungkinan Tuhan memanggil saya untuk melayaninya sepenuh waktu, dan mereka meminta saya untuk berdoa tentang hal tersebut. Saya pun mulai berdoa lebih sungguh lagi. Saya tidak menerima jawaban, melainkan sebuah ingatan, yakni ucapan gembala sidang yang pernah memanggil saya beberapa waktu setelah saya lulus SMA, sebagaimana yang telah saya ceritakan sebelumnya. Jantung saya berdebar, dan dalam hati saya bertanya kepada Tuhan, "Sungguhkah Tuhan, Engkau menghendaki saya melayanimu sepenuh waktu?" Sulit bagi saya untuk mengambil keputusan, sebab saya merasa pekerjaan saya baik-baik saja, dan saat itu saya sudah berkeluarga dan memiliki 1 anak. Berbagai pertanyaan lain susul-menyusul di benak saya. Jika saya melayani Tuhan, artinya saya harus berhenti bekerja. Siapa yang akan memenuhi segala kebutuhan keluarga? Siapa yang menyediakan uang kuliah teologi? Apakah otak saya masih mampu untuk belajar lagi? Di mana sekolah teologi yang dapat menerima saya? Karena usia saya sudah 36 tahun. Apakah tidak terlambat untuk memulai kuliah lagi?
dan berbagai pertanyaan lainnya yang terus berkecamuk. Pada akhirnya, di tengah kebingungan, saya memutuskan untuk meminta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan diri. Saya meminta kepada Tuhan, sekiranya ada 3 orang, dalam hal ini bukan orang percaya, yang mengatakan bahwa saya cocok menjadi hamba Tuhan, maka saya tidak akan mengelak. Apakah Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan tanda yang saya minta? Nantikan kisah selanjutnya.